Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita akan bahas kembali ya untuk ICT Concept Model IRL atau ERL ya. Sebenarnya ini ICT Concept Entry Model yang termudah ya, yang termudah untuk dipahami buat sahabat-sahabat trading analisa yang ingin belajar tentang ICT Concept ya. Saya mengambil pelajarannya, tentu saya ambil yang termudah untuk dipahami supaya sahabat-sahabat trading analisa bisa menggunakan di saat sahabat-sahabat trading analisa akan melakukan trading ya. Oke. Jadi di sini ya, IRL to ERL ya, IRL to ERL, internal range liquidity to external range liquidity. IRL to ERL ini adalah perjalanan market, fungsinya ya, metode ini atau ICT Concept Model Entry ini untuk mengikuti arah tren ya, atau bisa dikatakan dengan continue action ya. Jadi pembentukannya market structure-nya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini external range liquidity atau ERL, lalu IRL ya. Kemudian membuat ERL dan IRL ya, eksternal lagi, internal lagi ya, eksternal lagi, internal lagi, dan seterusnya ya. Ini untuk ICT Concept Model Entry IRL atau ERL ya. Jadi saya di sini ingin menjelaskan untuk sahabat-sahabat trading analisa yang masih pemula, ingin mendalami tentang ICT Concept Model Entry IRL atau ERL ya, internal range liquidity atau external range liquidity. Nah, setup ini tentu setup untuk mengikuti arah tren, yaitu continue action. Nah, cara entry-nya seperti apa ya? Nah, di sini di saat dia melakukan kenaikan ini, di sini ada eksternal, dan di bawah ini biasanya terbentuk sebuah gap. Nah, seperti ini ya. Oke, saya perbesar lagi ya biar paham. Nah, tentu gap ini adalah gap dari internal range liquidity-nya ya. Gap ini adalah gap internal range liquidity. Nah, dan untuk eksternalnya berada di sini. Ini adalah external range liquidity. Ya, jadi seperti ini. Di sini ada internal, di sini ada eksternal. Demikian pula nanti di sini ya, di sini internal, di sini eksternal, dan seterusnya ya. Di sini internal, di sini eksternal ya. Jadi entry kita tentu berada di area internal range liquidity-nya ini ya, dan targetnya berada di eksternalnya. Demikian pula juga yang sini nanti ya, setelah market melakukan kenaikan dan membuat eksternal liquidity, kemudian di sini dia melakukan penurunan, kita menunggu di area internalnya ya, untuk follow trend atau continue action, atau bisa dikatakan kita mengikuti arah trend ya. Jadi kita tidak entry di saat pullbacknya. Ini pengertian tentang IRL atau ERL ya, internal range liquidity atau external range liquidity, untuk mengikuti arah tren ya, atau continue action. Jadi ini entry model
yang sangat mudah untuk dipahami di metode ICT ya. Di pelajaran ICT konsep ini adalah metode yang paling mudah untuk dipahami, dan ini berlaku pada market goal ya. Jadi ini berlaku di market goal. Tentu pembentukan seperti ini ya, pembentukan seperti ini kita melihat di time frame besarnya ya. Jadi pembentukan seperti ini kita melihat di time frame besarnya. Di sini akan saya gambarkan kembali ya supaya enak. Oke, sudah jadi ya. Jadi pembentukannya seperti ini. Ya, internal to eksternal ini untuk continue action ya. Jadi ini adalah area entry kita ya. Internal ini adalah area entry kita. Nah, internal ini berbentuk seperti apa? Tentu berbentuk seperti fair value gap ya, atau gap. Jadi pembentukan internal ini adalah sebuah gap ya. Di time frame besarnya ini adalah gap. Nah, untuk eksternalnya ini adalah swing high jika untuk trend bullish. Jika untuk trend sell ya, untuk sell tentu internalnya tetap sebuah gap dan eksternalnya ini sebuah swing low ya. Jadi internalnya ini gap, eksternalnya swing low jika trennya turun. Tapi jika trennya naik, eksternalnya ini sebuah swing high dan internalnya adalah swing low ya. Jadi mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Buat sahabat-sahabat trading analisa yang masih pemula untuk mempelajari ICT konsep model IRL atau XERL ya. Nah, tentu gap ini di time frame besarnya dan swing high ini juga berada di time frame besarnya. Nah, di time frame kecilnya seperti apa? Gap ini bisa menjadi sebuah swing low ya. Jadi di time frame kecilnya IRL ini bisa menjadi swing low ya. Semisal di time frame M15 ini bisa menjadi swing low, ataupun di M1, atau bisa dikatakan dengan sell side liquidity ya. Di time frame M1 ini nanti di area sini ya, di area pembentukan yang ini ya, di sini nanti di time frame kecilnya itu adalah swing low ya. Jadi di pembentukan ini nanti ada sebuah swing low yang akan diambil di sweep untuk bahan bakar market melakukan kenaikan, mengambil eksternalnya. Nah, untuk eksternal sendiri di sini jika di time frame kecil tetap dia akan menjadi swing high ya. Ini saya bahas untuk yang buy ya. Jadi untuk eksternalnya ini tetap dia akan menjadi sebuah swing high ya. Tapi juga ada pembentukan internal range liquidity atau gap di time frame besar ini. Di time frame H1-nya di sini nanti akan ada sebuah gap ya. Di H1-nya juga ada sebuah gap. Nah, ini memperkecil kita untuk area tunggu entry ya. Untuk memperkecil kita area tunggu entry-nya itu diperkecil di time frame H1 ya. Di time frame M15 biasanya di situ ada sebuah pembentukan market structure low ya. Tapi juga bisa di bawah low ini ya, di bawah low-nya ini di sini nanti akan ada sebuah gap ya. Di time frame M15 biasanya juga ada. Maka kita bisa memperkecilnya lagi area-area tunggu kita untuk entry di IRL ini atau di area internal range liquidity ini dengan target di external range liquidity itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk penjelasan tentang
IRL atau ERL dengan pembentukan struktur seperti ini. Untuk sahabat-sahabat trading analisa sudah bisa paham ya. Sekarang saya ingin berikan contoh ya di time frame daily. Ya sebenarnya sudah sering saya bahas ya di time frame daily itu pembentukannya adalah candle ya. Jadi pembentukan di time frame daily ini adalah candlenya, per candlenya. Semisal seperti ini ya, market melakukan kenaikan. Nah, jadi swing high ini ya, shadow ini menjadi eksternal di saat dia melakukan penurunan di sini. Ya. Nah, di sini. Ini menjadi eksternal sementara. Kemudian market ini lanjut naik. Maka eksternal ini pindah ke atas ini dan seterusnya. Ya, jika tren masih naik dia akan pindah di atasnya terus, ya. Nah, di sini baru di area sini maka market ini ada penurunan ya. Di candle berikutnya ini ada penurunan. Nah, berarti yang tadinya internalnya di sini, eksternalnya di swing high yang ini ya, terus pindah di sini, dan yang terakhir di sini, maka semuanya di sini pindah yang teratas ini ya. External range liquidity-nya berada yang di atas ini, dan ini sudah tidak menjadi ERL lagi ya, tidak menjadi eksternal lagi. Nah, untuk internalnya ya, untuk internalnya setelah market membentuk sebuah gap seperti ini menjadi sebuah internal ya. Jadi gap ini sebuah internalnya. Nah, seperti ini. Maka ini adalah area-area entry kita untuk open posisi B-nya ya. Ini area-area kita untuk open posisi B-nya di sini di IRL-nya ya, dan ini menjadi ERL. Nah, di saat kita melakukan open posisi entry di sini, tentu targetnya berada di sini ya, berada di eksternal ini ya. Nah, kemudian di saat dia melakukan kenaikan, nah ini menjadi ERL baru ya, ERL baru. Kemudian ternyata market masih naik ya. Di sini ada internal, di sini ada eksternal, tapi market ini masih naik. Maka ERL-nya pindah lagi ya, seperti tadi terus ya, dia akan terus pindah dan akhirnya sampai di atas ini ya, sampai di paling atas ini ya. Nah, tentu internalnya di mana? Di sini ya. Apa kita bisa enter di sini? Tentu saja bisa ya. Tapi jika kita menargetkan entry buy di sini untuk target di eksternalnya ini gagal, itu artinya apa? Itu artinya kita bisa mengambil take profit 1 dan take profit 2. Take profit 1 kita ambil setidaknya 1/2 atau secukupnya ya, jangan terlalu lama. Dan untuk take profit 2-nya kita bisa mengambil yang di eksternalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengambil di eksternalnya ini. Nah, tapi di sini market justru melakukan penurunan lagi. Jadi dari internal ini market sudah melakukan kenaikan, ini sudah sangat jauh. Ya, dari internal ini market ini sudah sangat jauh ini. Ini sudah ada berapa pips ini ya? Coba di sini saya gambarkan mulai dari 3076 ya sampai sini. Di kenaikan ini kita umpama ambil yang ini saja, yang supply-nya ya. Di sini 3078, di sini 3112. Wah, ini sudah sangat besar. Ada ratusan pips ya. Itu sudah ada 120 pipan ya, lebih. Jadi sudah sangat besar. Ya. Nah, di saat penurunan lagi, dia melakukan penurunan ini, maka eksternalnya masih tetap di sini. Nah, internalnya bisa pindah di sini. Kenapa? Sahabat-sahabat trading analisa ini nanti bisa cek ya, bisa cek di time frame besarnya. Itu biasanya juga di sini ada sebuah area gap dari
Nah, gap dari time frame besarnya seperti ini, yaitu internal dari time frame besarnya seperti ini. Berarti di time frame besarnya ini masih ada internal range liquidity yang belum diambil. Nah, maka yang wajib kita waspadai yaitu ya di area-area internal time frame besarnya. Nah, di time frame daily sendiri di sini juga masih fresh, belum diambil. Nah, ini yang saya katakan di video-video kemarin ya, bahwa area ini adalah area entry kita untuk jangka panjang dengan target di external range liquidity ya. Jadi seperti itu pembentukannya. Nah, ini sudah saya berikan contoh yang sekarang ya, ini menjadi internal dan ini menjadi eksternal ya. Ini juga internal, ini tetap eksternal ya. Oke, mudah-mudahan untuk pembahasan internal atau eksternal ini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Nanti akan saya bahas tentang external range liquidity atau internal range liquidity ya, kebalikannya ya. Nanti kita bahas untuk kebalikannya dan cara-caranya seperti apa ya. Yang jelas di sini cara kita analisa menggunakan ICT konsep model IRL atau ERL atau fair value gap ya, atau bisa dikatakan ICT konsep entry model IRL atau ERL ya. Ya, pembentukannya seperti ini, dan cara-cara entry-nya ya, kita entry-nya di area internalnya dengan target di eksternalnya ya, terus seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa diulang kembali. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.